selamat datang di channel aku. Kali ini kita mau membaca bagaimana sih dia ngelihat kamu. Menurut dia kamu itu seperti apa orangnya atau kesan sifat kamu. Mungkin ya nanti kita lihat apa aja yang muncul. Tapi ini mungkin lebih ke arah sifat ya. Seperti biasa aku nih punya 3 pilihan. Cuman yang agak berbeda kali ini. Mungkin eh, jenis kartunya itu sama gitu. Ini kalau misalnya kamu baru untuk general reading ya, pick a card. Aku biasanya kalau milih kartu itu mana yang paling resonate itu, aku tutup mata, aku rasain. Nah, videonya boleh kamu pause dulu. Ini kan nomor 1, ini nomor 2, pilihan 2, ini pilihan ketiga. Biasanya aku tuh dirasain dulu, tutup mata, udah gitu tangannya diginiin ya, biar lebih sensitif tangannya. Terus aku ini dirasain mana yang paling resonate gitu. Nanti kalau kamu cukup sensitif, ada yang sensitifnya di jari, ada yang sensitifnya di telapak tangan. Nah, itu nanti kamu akan kerasa, ada yang kerasa agak lebih dingin, lebih hangat, atau kamu kerasa ketarik tumpukan kartu yang mana gitu. Dan untuk kamu yang udah subscribe dan yang udah likes, komen, thank you banget. Sorry kalau aku nggak bisa balas satu-satu. Karena ada beberapa pertanyaan yang spesifik mengenai seseorang itu aku nggak bisa jawab. Kenapa? Karena pertama aku nggak pernah bukan ketemu ya, aku tidak pernah melihat wajah orangnya. Kalaupun kamu kasih nama, itu juga agak sulit ya, karena aku prefer personal reading gitu. Kenapa? Karena supaya nggak salah gitu, aku narik energinya orang yang mana. Itu pertama. Terus kedua, kita tuh nggak bisa menilai seseorang cuman dari satu sisi aja, cerita aja gitu. Karena banyak orang ya, yang aku amatin ya, banyak orang itu agak kesulitan mengkomunikasikan dirinya gitu. Jadi maksud dia A, orang nangkepnya B gitu. Jadi memang agak ada kesulitan ya untuk mengkomunikasikan dirinya. Itu bukannya aku nggak mau menjawab satu-satu, tapi kalau yang bisa dijawab secara general, pasti aku terbitkan pertanyaannya, terbitkan videonya, itu pasti aku terbitkan, tinggal sabar aja, tunggu waktu aja, karena aku udah ada kayak hari ini posting apa, kayak gitu. Oke, sekarang balik lagi, kamu boleh konsentrasi, pilih mana tumpukan kartu yang paling resonate dengan situasi kamu saat ini. Hai, untuk kamu yang pilih deck nomor 1, bukan deck ya, pile 1. Bagaimana dia ngeliat kamu? Ini kelihatan kan tulisannya ya? Kalau misalnya kamu mau lihat jelas, kamu bisa pause dulu. Oke, ini kedua. Oke, ini ketiga. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Oke. Ini kesan dia ya, kesan dia terhadap kamu. Dia tuh ngelihat kamu tuh orangnya ceria, komunikatif, terus banyak dia ngeliat hidup kamu itu mungkin menyenangkan ya. Jadi banyak warna lah gitu. Kamu orangnya kayak bisa menghidupkan suasana. Itu, dan kamu menurut dia kamu tipe orang yang bisa mengakali kehidupan, dalam artian apapun masalahnya bisa kamu hadapi dengan kepala dingin. Itu menurut dia. Kita
Kasih kartu tambahannya ya. Itu kan main frame-nya. Kita lihat detailnya seperti apa. Apa yang dia lihat dari kamu. Bagaimana dia ngelihat kamu. Dia banyak belajar loh dari kamu. Karena bagi dia kamu, knowledge kamu mungkin banyak ya. Pengetahuan kamu banyak. Dan dia memang ya seneng lah dengan cara kamu untuk kamu tuh problem solver menurut dia. Tuh. Bagaimana dia melihat kamu? Bagaimana dia melihat kamu untuk file 1? Bagaimana dia melihat kamu file 1? Ntar aku tumpuk sini dulu ya, biar kartunya yang ini bisa kebaca. Ini masih kelihatan kan ya? Oke. Melihat kamu, nah dia melihat kamu untuk 1. Oke. Wow. Ya menurut dia ngeliat kamu tuh tipe orang ya yang mungkin menyenangkan untuk diajak bepergian. Dan dia ngeliat kamu memang cukup tricky ya. Kartu tricky keluar 2 kali. Tricky itu jadi satu sifat itu kan bisa bisa kita arahkan ke hal yang positif, bisa negatif ya. Gitu. Jadi kamu itu kayak menghadapi masalah itu kayak ngalir aja gitu. Jadi bisa apapun situasinya bisa kamu bikin menyenangkan gitu. Gitu. Mungkin kamu tipe orang yang menurut dia adalah yang bisa menertawakan kebodohan bareng kayak gitu. Pokoknya menyenangkan lah menurut dia. Kayak gitu. Dan kamu tipe yang nggak segan-segan untuk improve. Dia seneng itu. Kamu nggak segan-segan untuk improve. Dia banyak belajar banget dari kamu gitu. Jadi kamu tuh diajak ngobrol yang deep talk bisa, diajak ngobrol yang biasa-biasa aja, humor-humor receh yang kayak itu, bercandaan receh itu juga bisa. Memang seneng playing kata dia gitu. Kamu tuh seneng main kata dia. Ya mungkin senang bepergian ke kemana kayak gitu. Dia ngeliat kamu seperti itu. Dan ide kamu banyak kata dia gitu. Ide kamu selalu banyak. Dan terkadang ketika kamu mengerjakan sesuatu itu nggak banyak planning. Jadi kamu tipe eksekutor gitu. Kamu tipenya itu senang progres. Ada planning mana yang paling praktikal, yang paling bisa dikerjain sekarang kamu kerjain dulu. Udah gitu kamu belajar, terus next step gitu. Dia tuh ngeliat kamu tuh seperti itu. Coba kita lihat lagi pakai tambahan Oracle Cards. Itu. Dan memang ya kamu memang seneng ini ya, perubahan. Oke, kita lihat nih. Bagaimana dia dia memandang kamu. Bagaimana dia memandang kamu. Bagaimana dia memandang kamu. Wow, mungkin apakah kamu single parents? Ini ada tanda itu. Ini match ya. Atau mungkin dia ngelihat kamu ya, mungkin dia ngelihat kamu itu banyak kejadian dalam hidup kamu yang mungkin bagi orang lain berat, tapi kamu bisa ngelaluinya. Dan
kelihatannya mudah bagi kamu untuk ngejalaninnya gitu. Ini kemungkinan ini nggak semuanya ya, mungkin di antara kamu tuh ada yang single parent, ada juga worker, pekerja, mungkin kamu ketemunya di kalian ketemu di lingkungan pekerjaan. Terus dia sangat menurut dia kamu memang tipe orang yang bisa diajak kayak apa ya, start dari nol gitu loh. Kamu mengerti, karena balik lagi tadi, karena kamu orang yang mengerti proses gitu dan cukup sabar mengerjakannya gitu. Jadi nggak kalau misalnya ada sesuatu yang menurut kamu berat, itu nggak kamu jadiin beban, tapi bener-bener kamu lihat gitu. Jadi tipe yang ya udah jalanin aja dulu, nah gitu. Dan memang kamu selalu nyari jalan keluar gitu, nyari jalan keluar walaupun tidak dianalisa. Mungkin nggak semuanya ya, mungkin sebagian langkah kamu itu nggak kamu analisa, tapi kamu ikutin feeling kamu bahwa kayaknya ini bener deh gitu, kayaknya aku harus ngambil langkah yang ini, kayaknya aku kalau misalnya nih milih jalan, kayaknya kalau aku ambil jalan kanan hasilnya lebih baik dibandingin aku ambil jalan kiri. Tuh, kalau memang ini case-nya adalah kamu single parents, ada mungkin sebagian dari kamu itu divorce-nya itu karena kematian gitu, dipisahkan dengan kematian. Ya, tapi nggak semuanya resonate ya, karena kan balik lagi nih general reading. Apalagi yang aku lihat, coba kita tarik kartu tarotnya. Kesimpulannya apa? Coba simpulkan dalam 3 kartu, bagaimana dia melihat kamu. Kesimpulannya, dia melihat kamu itu seperti apa? Bagaimana dia melihat kamu untuk pile 1? Bagaimana dia melihat kamu untuk pile 1? Bagaimana dia melihat kamu? Wow, ini bisa mengkonfirmasi ya, kartu tentang perubahan itu muncul beberapa kali ya. Dia ngelihat kamu tuh orangnya ilmunya banyak, atau mungkin kamu seorang guru, instruktur, mentor, apapun itu ya. Dia ngelihat kamu ilmunya banyak dan ilmu banyak, pengetahuan banyak gitu, atau kamu dia itu kagum dengan pola pikir kamu. Dia kagum dengan pola pikir kamu, tindakan kamu, dan menurut dia kamu tuh tipe yang apa yang ada di depan mata, realistis, apa yang ada di depan mata itu yang dikerjakan. Jadi present moment, tidak pernah mencari yang nggak ada gitu. Jadi kamu menikmati hidup ya, mungkin itu lebih tepatnya gitu. Apapun yang terjadi ya itu diurus nanti, karena itu akan terjadi nanti. That's why ini ada surprise ya. Kamu mungkin senang dengan kejutan menurut dia. Mungkin bahasa kasih kamu adalah hadiah. Bisa jadi
Mungkin bisa kasih kamu hadiah, ya nggak perlu mahal-mahal, mungkin kamu senang dikasih surprise kayak gitu, dan dia mungkin senang juga ngasih kamu tuh surprise. Mungkin mata kamu tuh berbinarnya beda kalau misalnya kamu tuh dikasih surprise sama dia. Itu apalagi ya yang kita lihat dari kartu-kartu ini. Tapi dia tahu loh, di balik keceriaan kamu, bukan berarti kamu tuh tidak mencemaskan sesuatu. Itu dia tahu bahwa kamu pun juga punya kecemasan, tapi kamu menutupinya itu dengan keceriaan kamu, karena kamu mungkin tipe orang yang tidak mau membuat khawatir orang sekitar kamu. Ini biasanya ya orang-orang yang kayak gini ini suka mendem. Biasanya ya, tapi ya nggak mau apa namanya. Ya mungkin salah satu prinsip hidup kamu itu adalah ketika kamu tidak bisa membahagiakan seseorang, at least kamu nggak nambah kesusahan untuk orang itu. Mungkin ya. Karena aku ngeliat kartu-kartunya seperti itu sih. Ya mungkin karena pelajaran juga dari masa lalu, kamu ngerasa ketika kamu lagi down itu banyak orang yang nambah-nambahin masalah. Tahu kan tipe orang yang nambah-nambahin masalah. Jadi kita ketika ada masalah nih, kita cerita sama orang. Udah gitu orang bilang gini, "Tuh kan, saya bilang juga apa? Kan gini 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 gini." Ya karena kan pada dasarnya gini loh, kita di dalam hati kita paling dalam, kita pasti tahu letak kesalahan kita itu di mana. Yang kita cari itu kan sebenarnya solusi ya. Nah, makanya kamu berusaha mencari solusi untuk orang-orang terdekat kamu. Itu yang dia lihat dari kamu. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu ditanya nih, nanti kalau misalnya ini kalau misalnya dia responnya gini gimana? Ya pasti biasanya kamu akan jawab, "Ya udah kerjain aja ini dulu. Nanti kalau misalnya dia berespon kayak gini ya nanti kita pikirin lagi," gitu. Cuman kalau dilihat dari sini ya agak hati-hati aja, kamu jangan ini ya. Kalau misal ini kan dia memandang kamu, kalau memang benar sifat kamu seperti ini, kepribadian kamu seperti ini, ya sering-seringlah rilis stresnya gitu. Apalagi kalau memang kamu itu punya tanggung jawab terhadap misalnya kamu seorang single parent, kamu punya anak gitu, karena kan anak kan tanggung jawab orang tua ya. Ya harus sehat lah kita gitu. Kalau misalnya buat kamu yang single ya mungkin dia ngelihat kamu baru putus mungkin, atau kemarin sempet dalam apa ya, punya hubungan itu yang cukup lama lah gitu, atau baru putus gitu. Oke, itu bacaan kamu untuk deck pile nomor 1. Semoga resonate. Sekali lagi thank you ya buat yang udah subscribe, like, komen. Aku usahain aku balas satu-satu. Kalau misalnya bisa aku balas pertanyaan kamu melalui video, nanti aku upload. Sekali lagi thank you and see you. Hai untuk kamu yang memilih pile nomor 2. Kita lihat gimana sih dia di mata kamu. Kelihatan nggak nih? Kelihatan kali ya. Kalau misalnya aku kecepatan, boleh kamu pause dulu videonya. Ups, ngalangin ya. Sorry. 1, 2, 3. Hmm. Hmm. Oke. Dia cukup apa ya, menurut dia itu kamu cukup
menarik perhatian ya, bisa menarik perhatian gitu. Kamu cukup mencuri perhatian dia lah ibaratnya kayak gitu. Kemudian ya emosinya menurut dia mungkin masih agak naik turun ya, atau bisa jadi kamu itu orangnya itu em- empatinya tinggi, bisa merasakan kayak gitu, mudah kasihan sama orang. Mudah kasihan sama orang dan cukup fleksibel menurut dia, orang kamu tuh orangnya seperti itu. Itu ada sisi apa ya, cukup percaya diri lah kamu, misalnya nih punya suatu keilmuan nih, punya satu ilmu, mungkin kamu baru tahu satu atau dua, tapi kamu bisa menjabarkan sampai 10 gitu, kamu bisa menceritakan itu semua. Itu jadi ya dia tertarik ya, maksudnya kamu bisa membuat sesuatu hal itu yang biasa aja menjadi luar biasa gitu. Jadi kamu pintar mengemas suatu cerita, mengemas misalnya sesuatu hal itu menjadi spesial, atau dia ngerasa kamu bisa membuat dia itu ngerasa spesial. Gitu. Dia ngerasa sangat spesial ada di dekat kamu. Ini balik lagi ya, karena ini adalah yang kita tanya adalah bagaimana dia melihat kamu. Mungkin ini bukan bukan apa namanya kepribadian kamu aslinya, tapi itulah yang dia tangkap, itu yang berusaha kamu kesankan mungkin ke dia, itu yang dia tangkap. Kita lihat ya bagaimana dia melihat kamu. Kita lihat detailnya lagi, nanti aku tarik satu oracle card lagi dan kartu tarotnya. Kita lihat bagaimana dia melihat kamu. Di mata dia kamu orangnya seperti apa untuk deck nomor 2. Oke. Menurut dia kamu tuh orangnya cukup seimbang loh dan punya banyak teman mungkin ya. Mungkin gitu, dan dia ngelihat kamu tuh tipe yang apa ya? Hmm, bisa berkomunikasi itu berulang gitu. Ya dia memang memang senang ngelihat kamu tuh punya sisi maskulin, punya sisi feminin dalam diri kamu, dan dia ngelihat kamu tuh orangnya cenderung terbuka, cenderung ekstrovert menurut dia. Dia ngerasa kayak apa ya? Ada kayak familiar gitu dengan kamu. Mungkin kamu tipe orang yang cepat akrab. Itu cepat akrab dan mau membuka pembicaraan kayak gitu. Terus dia ngeliat kamu juga orangnya nggak bisa diem, aktif. Orangnya itu aktif menurut dia. Aktif tapi pendirian kamu cukup kuat. Karena ada indikasi dari kartu-kartu ini bahwa kamu itu punya punya prinsip, kelihatannya mungkin kamu tuh apa namanya, kelihatannya kamu tuh mudah mudah dipengaruhi, tapi aslinya itu enggak. Kamu punya memegang prinsip yang cukup kuat gitu. Memang agak susah untuk ininya berubah, atau dalam dalam mungkin beberapa di antara kamu dia ngeliat mungkin kamu punya pasangan gitu. Kamu mengesankan kamu punya pasangan, mungkin karena kamu nggak kelihatan, misalnya kamu single nih, kamu nggak menampakkan diri kayak single gitu. Mungkin kamu punya teman lawan jenis yang banyak kayak gitu. Mungkin dia salah paham ya kalau misalnya ini status kamu adalah single, atau ya yang dia tahu bahwa kamu punya pasangan
Gitu, kita lihat bagaimana dia ngelihat kamu untuk file nomor 2. Love, wife, bisa jadi ya kamu kalau misalnya kamu perempuan ya, dia ngelihat kamu cukup berpotensi menjadi apa ya, seorang istri mungkin ya. Gitu. Atau dia juga ngelihat kamu sebagai penyampai pesan juga bisa. Kayak gitu. Dan apa ya, kamu tuh banyak yang kayak nyebarin kebaikan kayak gitu, kalimat-kalimat positif gitu, kalimat-kalimat bijak yang gitu. Dan dia memang ya tertarik dengan itu sih. Tuh, coba kita lihat. Kemudian dia ngelihat aktif tadi udah, prinsipnya kuat, ya dia seneng sih ngelihat kamu bawaannya itu happy gitu loh. Bawaannya happy. Mungkin kamu di kalangan pertemanan kamu cukup ini ya, cukup menonjol gitu. Memang agak beda lah kamu dengan yang lainnya, dengan circle pertemanan kamu, dengan mungkin di keluarga kamu, mungkin kamu agak berbeda gitu. Dan memang ya itu, dia ngelihatnya kamu tuh suka pindah-pindah, mungkin dia tahu bahwa kamu menghabiskan masa kecil kamu itu bukan di satu tempat aja, bukan misalnya kamu lahir di Jakarta, besar di Jakarta, enggak. Misalnya kamu lahir di Jakarta, kamu bisa besar di Makassar, bisa besar di wilayah manapun, mungkin keliling-keliling gitu. Atau menurut dia kamu, yang dia tahu adalah kamu tuh udah melihat berbagai macam daerah lah gitu. Pernah coba tinggal di beberapa tempat gitu. Atau bisa jadi ini profesi kamu adalah dokter. Dokter atau terapis seperti itu yang berkaitan dengan healing lah, terapis, eh, bisa fisioterapis, bisa dokternya, perawat juga bisa. Itu pokoknya yang berhubungan dengan healing lah, penyembuhan baik fisik maupun mental. Psikolog bisa, grafolog bisa, konselor, atau kamu seorang apa ya, life coaching bisa. Jadi apa ya, dia tuh kalau dari sini sih aku ngeliat dia kagum ya sama kamu ya. Jadi dia ngelihat kamu tuh kayak sesuatu yang wah gitu. Coba kita lihat ya dari kartu tarotnya. Dari kartu tarotnya. Oke. Dia lihat kamu pengetahuannya cukup luas. Sangat luas menurut dia. Lebih luas dari dia. Bagaimana dia ngelihat kamu, kesimpulannya? Coba. Bagaimana dia ngelihat kamu? Iya, dia sangat familiar ya. Maksudnya kayak kamu tuh asik gitu loh diajak untuk diskusi, diajak untuk misalnya yuk kita ke sini, jadi orangnya spontan gitu. Ke sini yuk, hayu kayak gitu loh. Terus dan memang kamu cukup komunikatif ya. Menurut dia kamu
orangnya cukup komunikatif, terus ngerti bahwa ada hal-hal yang nggak bisa dinego dari kamu, dia sudah tahu itu. Dia ngeliat kamu happy sih, kamu kayak apa ya, happy jadi diri sendiri, kayak gitu. Dia ngelihatnya seperti itu. Kalau dari semua kartu ini aku ngelihat penilaian dia terhadap kamu tuh positif loh. Gitu. Kalau memang apa namanya ya kamu bisa menginspirasi dia bahwa ya terkadang kan dalam hidup itu banyak hal itu nggak perlu kita pertanyakan, tapi memang harus kita jalani. Kita nggak tahu nanti nanti apa yang akan terjadi, tapi kita jalani dulu, kita kerjakan sebaik mungkin. Sisanya tinggal semesta aja yang ngatur. Itu mungkin mungkin salah satu prinsip hidup kamu adalah seperti itu, dan memang kamu tuh nggak segan-segan melakukan perubahan ekstrim nih. Misalnya nih ya, kamu memutuskan untuk saya mau diet nih, mau nurunin berat badan gitu. Hari ini kamu putuskan, itu besok udah kamu lakuin gitu loh. Tanpa perlu kayak, kan ada tipe orang yang menyesuaikan dulu. Kamu tuh nggak segan-segan melakukan perubahan yang cukup ekstrim gitu. Dan segala sesuatu itu ya kamu memang logik. Menurut dia kamu tuh logik orangnya. Menggunakan logika, menganalisa gitu. Jadi apa-apa tuh di apa segala sesuatu itu kamu ngelihat satu masalah itu ya. Jadi misalnya ini masalah nih. Nah, jadi bukan kamu lihat dari sisi ini aja, tapi dari sini, dari bawah, ini atas, bawah, pokoknya semualah kayak gitu. Jadi kamu tuh pengumpul info kayak gitu. Info itu kamu kumpulin, bukti kamu kumpulin, terus kamu analisa. Tuh, itu menurut dia. Kalau misalnya begini ya, dia ngelihat kamu tuh orangnya cukup pendalam sih, dan memang mungkin kamu tuh leader, leader eh, di suatu perusahaan gitu, atau kalau bisnis sendiri kayaknya bukan ya, punya bisnis sendiri aku nggak tahu deh. Bisa jadi sih kamu punya bisnis sendiri yang kamu kerjakan dari rumah, bisa. Ya, dia ngerasa kamu tuh kayak apa ya? Ya itu ya kayak partner in crime lah. Dia bebas bercerita sama kamu. Ya problem solver itu. Dan kamu tipenya itu bukan bukan yang asal ngejudge. Kamu nggak boleh gini gini gini. Tapi kamu dengerin dulu. Terus kamu ajak dia tuh sama-sama berpikir. Coba misalnya nih, oke, faktanya satu 2 3 4. Nah, kita lihat nih dari satu 2 3 4 ini apa? Kita tarik kesimpulan. Kayak gitu. Hmm, sepertinya itu aja yang bisa aku sampaikan ya. Yang kelihatan dari sini itu bacaan kamu untuk yang pilih file nomor 2. Semoga resonate ya. Dan sekali lagi thank you buat yang udah subscribe, like, dan komen. Kalau aku telat balasnya, aku juga minta maaf karena pekerjaan aku tuh juga memang lagi banyak yang kekejar deadline. Tapi aku usahain aku balas sesempatnya aku. Gitu. Sekali lagi thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 3, ini bacaan kamu nih, kelihatan nggak? Harusnya kelihatan ya. Kalau misalnya kecepatan, kamu boleh pause videonya dulu. Oke, oke. Wah, dia ngelihat kamu tuh orangnya cukup ini ya, apa namanya, bisa
membuat apa ya hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kamu tuh untuk jadi inspirasi untuk orang-orang gitu. Jadi kamu tipe mungkin menurut dia adalah yang bisa misalnya nih nggak segan-segan menceritakan saya pernah loh di posisi terburuk, down dan yang saya rasakan begini 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 begini. Tapi langkah saya adalah ini sehingga eh, lepaslah dari situasi itu. Gitu. Dia ngelihat kamu juga cukup apa ya, cukup sabar nuntun kayak gitu. Inspiratif lah gitu. Dan kamu tuh tipe yang suka penasaran, selalu mencari alasan, jawaban gitu di balik apa yang terjadi dalam hidup kamu. Gitu. Jadi kamu tuh menurut dia kamu tuh mm, orang yang gampang apa ya atau bisa jadi orang yang baru move on dari kejadian yang bener-bener menguras energi kamu, menguras pikiran, menguras waktu kayak gitu. Mungkin kamu sempat sakit karena masalah kamu yang kemarin gitu. Tapi ya dengan kamu bertahan sampai sekarang, ya dia salut sih sama kamu. Oke, kita lihat tambahan kartunya ya. Kita lihat tambahan kartunya. Kita lihat bagaimana dia melihat kamu untuk deck nomor file nomor 3, sorry. Bagaimana dia melihat kamu untuk file nomor 3. Bagaimana dia melihat kamu untuk file nomor 3. Bagaimana dia melihat kamu? Wow, bagaimana dia melihat kamu untuk file nomor 3. Dia ngeliat, kamu tuh cukup mendalam ya menurut dia ya. Dan apapun itu kamu selalu tipe orang yang bisa mengambil hikmah dari suatu kejadian. Menurut dia ini deep banget ya. Dia bisa ngelihat bahwa kamu itu orangnya juga mendalam gitu. Dan sangat berkomitmen menurut dia. Sangat berkomitmen. Kamu juga apa ya, kalau misalnya kamu perempuan, energi kamu itu maskulin di mata dia. Dan kamu kayak clear gitu loh, clear bahwa ini yang saya suka, ini yang saya nggak suka gitu. Jadi kamu kayak berusaha membuat apa ya, kualitas hidup itu menjadi lebih baik lah kayak gitu. Dan kamu memang nggak segan-segan untuk berubah gitu. Walaupun perubahannya nggak ekstrim ya, pelan-pelan kayak gitu. Cuman dia sangat kagum sama kamu ya karena perubahan. Karena ya jujur aja tidak semua orang itu bisa berubah. Mengubah kepribadian kita, pola asuh kita, all pattern kita itu nggak mudah gitu. Makanya dia kagum sama kamu karena kamu tuh mungkin ada satu keputusan hidup yang bikin kamu tuh mengubah diri kamu menjadi versi terbaik kamu gitu. Dan dia ngeliat kamu tuh terus belajar terus, jadi kayak bertransformasi itu nggak pernah berhenti gitu loh, sampai ya mungkin dia ngelihatnya itu kayak capek sendiri gitu, atau dia ngelihat kamu tuh lagi dalam proses untuk pencarian kamu nih ada di posisi yang mana, posisi kamu tuh mau hidupnya itu seperti apa kayak gitu. Karena aku ngelihat di sini kamu kayak orang yang nunggu waktu ya, lagi ngerjain step by stepnya kayak gitu. Ya mungkin aja salah satu dia ngeliat ya, profesinya itu kamu mungkin trader, pedagang kayak gitu. Kamu punya bisnis perdagangan
atau dia ngelihat kamu tuh orangnya jauh, berasal dari suku yang berbeda, berasal dari apa ya, beda pulau gitu, beda kota, beda negara. Ya bisa juga gitu ya, orang yang jauh lah, dan mungkin dia agak takjub ya ngeliat kamu karena kamu tuh apa ya, punya sinar itu yang agak berbeda gitu dibandingkan dengan orang-orang yang pernah dia kenal gitu. Nah, kita lihat, sorry itu kalau misalnya masuk dalam ini ya, ada suara agak agak berisik. Coba kita lihat ya tambahan oracle cards-nya. Bagaimana dia melihat kamu untuk pile nomor 3? 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 Kamu kelihatan nggak? Enemy. Ini apa lagi nih? Oke. Oh, dia ngelihat memang kamu tipe yang suka apa ya, kayak kayak mungkin dia pernah, mungkin dia diam-diam ya ngamatin kamu, ini kelihatan dari gambarnya. Dan menurut dia kamu cukup menarik perhatian dia ya. Ya mungkin dia pernah ngeliat kamu tuh kayak duduk sendiri, kayak lagi ngerasa capek, kayak gitu. Ya mungkin ya dia tahu lah yang kamu laluin itu nggak mudah, kata dia kayak gitu. Jadi makanya mungkin dia kagum ya seperti itu. Gitu. Ini salah satu profesi kamu mungkin juga yang berhubungan dengan apa ya, mental health ya. Entah kamu bekerja sebagai misalnya motivator bisa kayak gitu, atau kamu seneng buat-buat quotes kayak gitu, senang dengan yang ya keindahan lah, berusaha apa ya, menyebarkan hal-hal yang positif menurut dia. Kita lihat ya, ini tambahan lagi kesimpulan. Bagaimana dia melihat kamu untuk deck nomor 3? Bagaimana dia melihat kamu untuk pile 3? Bagaimana dia melihat kamu pile 3? Bagaimana dia melihat kamu pile 3? Dia agak speechless sih sama kamu tuh. Ya, dia ngeliat kamu tuh orangnya tuh praktikal. Orangnya tuh praktikal itu dalam artian misalnya kamu apa ya, tipe yang ya itu tadi, balik lagi menginspirasi, mencontohkan. Apa yang kamu share adalah yang sudah kamu lalui atau based on pengalaman kamu, pengalaman teman-teman kamu kayak gitu. Atau kamu tipe yang ketika membagikan ilmu itu yang benar-benar udah kamu coba, udah diuji gitu. Gitu. Terus ya secara materi dia ngelihat kamu mapan gitu, dan kamu memang dia ngelihat kamu baru melalui siklus yang cukup berat dalam hidup kamu gitu. Mungkin kamu baru putus, baru move on, atau ya aku nggak ngerti lah dalam proses untuk healing kayak gitu. Mungkin kalian ketemunya juga di tempat yang biasa untuk healing, mungkin untuk self improvement tuh bisa. Itu mungkin kamu lagi healing dari pertunangan atau pernikahan atau hubungan kamu yang kemarin. Dan apa ya, dia ngerasa ya bahwa apa ya, dia tuh ngerasa
kamu tuh bisa ngerangkul dia gitu. Dia ngerasa diperlakukan itu seperti keluarga, jadi kena ke hatinya dia gitu. Jadi kamu tuh nggak yang kayak ngejudge, oh kamu orangnya gini 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 gini, enggak, tapi kamu lebih ke arah ngerangkul, yuk kita bareng-bareng misalnya kayak gitu. Walaupun mungkin ya kamu tahu bahwa ada keputusan dia yang nggak tepat, tapi secara ini nih kamu memahami gitu loh, kayak apa ya, kayak memahami bahwa setiap orang itu punya sepatu masing-masing gitu loh, dan kamu nggak judge bahwa hidup itu harus begini begini begini, karena kan hidup itu pilihan ya, pilihan. Kita bisa menjalani, misalnya kita sanggup nih yang menjalani A, belum tentu orang lain sanggup. Karena apa? Karena yang kamu pahami bahwa setiap orang itu memang berbeda gitu loh, setiap kepribadian itu unik gitu, tiap orang itu, dan kamu memahami bahwa tiap orang itu punya waktu yang berbeda untuk healing, untuk berubah kayak gitu. Dan ya kamu apa ya, secara keseluruhan sih intinya kamu memahami seseorang gitu. Mungkin orang yang kamu tanyakan ini usianya secara psikologi lebih muda dibanding kamu. Ya gitu ya. Mungkin dia juga apa namanya? Kalian banyak diskusi juga, mungkin dia banyak ngajuin pertanyaan ya tentang kamu ya. Banyak pertanyaan lah ya. Mungkin dia banyak nanya kalau misalnya ini solusinya apa kayak gitu bisa. Tapi ini lebih ke arah sharing sih. Mungkin kalian tukar pengalaman atau gimana kayak gitu. Dan yang ya dia lihat sih kamu cukup open ya. Kamu cukup open, jadi kamu selalu apa ya, memvalidasi semua hal-hal yang kamu rasain gitu. Kalau kamu ngerasa sedih, ya kamu nangis gitu. Gitu. Jadi kamu nggak pernah, mungkin nggak malu lah gitu mengakui bahwa kamu sedih, kamu kecewa, kamu marah gitu. Terus apa lagi yang aku lihat ini, gimana ya dia itu ya kalau ngelihat kamu tuh, kalau misalnya lagi ngobrol lagi sama kamu itu, misalnya dia tadinya itu kayak capek gitu ya, tapi dia ngelihat kalau misalnya dia ngobrol sama kamu jadi kerasa kayak nyaman gitu. Gitu, kerasa ya mungkin dari nada suara kamu, dari apa yang kamu sampaikan, mungkin itu apa ya, aura konselor gitu. Mungkin kamu mendengarkan dulu ini gimana, atau kamu yang apa namanya, senang bercerita, dia senang dengerin cerita kamu gitu. Jadi bawaannya itu kalau dengerin kamu tuh ngantuk, mungkin ya, ngantuk itu dalam artian karena dia nyaman, karena dia tuh ngerasa tenang, dia ngerasa ketika dia sudah ngobrol sama kamu, ketika dia sudah minta pendapat kamu, even belum dia lakuin saran kamu, ya tapi dia ngerasa bahwa dia bisa akan ada perubahan gitu. Jadi dia nyaman, dia sangat nyaman dengan perlakuan kamu ke dia. Tuh. Kayaknya itu yang aku lihat, ya dia ngelihat kamu itu wah banget sih, dan suka curi-curi pandang dia itu. Ya mungkin kalau apa namanya, di handphone dia mungkin ada foto kamu tuh apa sih yang candid gitu loh. Mungkin ada tuh. Coba aja nanti kamu ngelihat, mungkin dia orangnya seneng candid. Tuh dia diam-diam ngamatin kamu lah. Tuh. Hmm. Oh, iya, iya, iya. Jadi apa ya, untuk yang percaya sama namanya karma, dia ngelihat kamu tuh jadi kayak apa ya, bahwa kalian itu ditakdirkan untuk bertemu, kata dia gitu. Memang ditakdirkan untuk ketemu, kayak match-nya kayak gitu, dan dia ngerasa bahwa hubungan kamu dan dia ini bisa sampai ke tahap pernikahan. Dia lagi memikirkan itu. Sampai ke tahap komitmen yang lebih kuat gitu. Cuman dia masih mengamati nih ya, dia masih mengamati, masih ngeliat
Dan dia masih kayak dianya memantaskan diri gitu supaya seimbang, value-nya sama dengan kamu, karena dia ngerasa kok pengetahuan dia itu kurang ya dibanding kamu kayak gitu. Oke, itu untuk yang pilih file nomor 3. Thank you sekali lagi untuk yang udah subscribe, like, komen. Thank you banget. Untuk yang belum bisa aku balas komennya, nanti kalau memungkinkan aku bisa balas pakai video ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Oke, thank you and see you.